Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafira Rizky Syalsabila dengan nomor presensi 31 dari kelas 10 MPLB 3 dari SMK Negeri 1 Kudus. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau reaksi saya mengenai sebuah video yang berjudul Pancasila Lahir sebagai Dasar Negara Indonesia. Selamat menyaksikan. We have met as preamble to our constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, Hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Video ini memberikan gambaran yang cukup ringkas dan jelas tentang bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara kita. Menurut saya, poin penting dari video ini adalah bagaimana Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tapi juga hasil dari perjuangan para pendiri bangsa. Saya setuju sekali dengan pesan yang disampaikan di video ini, yaitu pentingnya kita sebagai generasi muda untuk terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga perlu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati agama lain, memberikan kebebasan kepada teman atau tetangga untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing, tidak mengganggu atau mengejek kepercayaan orang. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Mengawali kegiatan dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur dan memohon kelancaran. Yang ketiga, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjalankan amanah atau tugas dengan sebaik-baiknya karena meyakini bahwa Tuhan selalu mengawasi. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pertama, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu tetangga yang sedang sakit, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, atau sekedar menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Lalu, menghargai pendapat orang lain dengan mendengarkan pendapat orang lain dengan pilihan terbuka. Meskipun berbeda dengan pandangan kita, menghindari perdebatan yang tidak sehat dan mencari titik temu. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun, berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua, menghormati guru, serta menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari sebagai wujud cinta tanah air. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli dan menggunakan produk-produk buatan Indonesia untuk mendukung perekonomian nasional. Yang ketiga, menghargai budaya daerah lain, seperti belajar tentang budaya daerah lain, menonton pertunjukan seni tradisional, atau mencoba makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pertama yaitu mengikuti pemilu dan menggunakan hak pilih, berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang terbaik. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Yang ketiga, mengkritik dengan santun dan solutif, menyampaikan kritik atau saran dengan cara yang baik dan sopan, serta memberikan solusi yang konstruktif. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua orang, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Yang kedua, membantu orang yang kurang mampu. Contoh, menyumbangkan sebagian rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, kaum duafa, atau orang-orang yang sedang terkena musibah. Yang terakhir ada menjaga fasilitas umum, merawat dan menjaga fasilitas umum seperti taman, jalan, dan jembatan agar dapat dinikmati oleh semua orang. Jadi, itu tadi video tanggapan atau reaksi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.